Haleluya. Mari kita bersama-sama buka Alkitab kita malam ini dari kitab Kejadian pasal yang ke-45. Ayat 1 sampai 10. Kita akan mempelajari sekali lagi kehidupan Yusuf. Karena kehidupan Yusuf begitu menarik. Kehidupan Yusuf menyimpan suatu prinsip-prinsip keberhasilan. Dan saya percaya setiap orang yang mau berhasil, mau diberkati Tuhan, dia perlu belajar dari Yusuf. Ya, Kejadian 45 ayat 1 sampai 10. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya. Sebab mereka takut. Mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendekat mendapatkan aku. Janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup Daud itu, perjalanannya itu seperti jet coaster, saya katakan. Kenapa seperti jet coaster? Saudara pernah lihat jet coaster itu jalannya kan nukik, tajam, lalu tiba-tiba apa? Naik ke atas, turun lagi. Itu grafik kehidupan Yusuf itu mirip jet coaster. Tetapi pada ujungnya naik. Dia nggak turun lagi. Saudara bayangkan, dari seorang anak kesayangan bapak, punya fasilitas yang lebih dari saudaranya yang lain. Kalau orang tuanya memberikan baju biasa kepada kakak-kakak Yusuf, maka Yusuf mendapatkan baju yang terbaik. Betul saudara? Dia mendapatkan fasilitas yang luar biasa hebatnya sebagai anak kesayangan dari sang ayah. Tapi tiba-tiba saudara-saudaranya iri kan sama dia. Lalu akhirnya satu kali Yusuf dijual. Dijual jadi budak, dibawa ke Mesir. Saudara bisa bayangkan, dari anak kesayangan, wah cukup enak posisinya, tiba-tiba anjlok turun dalam, saudara, menjadi seorang budak, jadi budak di Mesir. Lalu setelah jadi budak, naik lagi dia. Sebab dia dipercaya oleh tuannya yang namanya Potifar itu, saudara. Jadi pimpinan di dalam rumah tangganya. Naik. Baru naik dikit, turun lebih dalam lagi. Karena Yusuf kemudian masuk mana? Masuk penjara. Betul, saudara. Yang ikut sekolah minggu pasti tahu, saudara. Masuk penjara. Sangat dalam. Dari penjara yang gelap, penjara yang penuh keputusasaan, ini Yusuf langsung melejit. Dia jadi apa, saudara?
Jadi raja muda di Mesir. Jadi jalannya luar biasa. Tapi begitu dia melejit jadi raja muda, dia nggak turun lagi. Dia sukses. Dia sangat diberkati Tuhan. Malam ini saya ingin lihat tangan-tangan saudara. Saya ingin bertanya kepada saudara, siapa yang ingin sukses dan diberkati Tuhan? Coba angkat tangan. Puji Tuhan, semua normal saudaraku. Saya lihat semua tangan-tangan terangkat. Semua mau diberkati Tuhan. Saudara mau sukses? Mau berhasil? Puji Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama saudara. Saya percaya ini bukan sebuah cerita yang baru. Sejak sekolah minggu pun saya sudah dengar kisah ini. Saudara mungkin sudah dengar khotbah ini beberapa kali dalam banyak versi. Tapi malam ini saya ingin mengajak saudara sekali lagi merenungkan beberapa prinsip penting mengapa Yusuf berhasil dan diberkati Tuhan. Ada 4 hal penting yang saya mau sampaikan malam ini. Yang pertama, Yusuf sukses dan diberkati Tuhan karena Yusuf tidak menyimpan kepahitan dalam hatinya. Ini yang pertama. Yusuf tidak menyimpan kepahitan dalam hatinya. Itu terdapat dari ayat 1 sampai ayat 4, saudara. Jadi, saudara-saudara, di situ diceritakan waktu kakak-kakaknya, waktu saudara-saudaranya yang pernah berbuat jahat, yang pernah menjual Yusuf, itu datang berlutut di depan Yusuf, minta tolong supaya dapat penghidupan karena terjadi kelaparan di mana-mana. Mereka minta gandum. Jadi kakak-kakaknya itu nggak tahu bahwa yang berdiri di depan mereka dan menjadi raja muda di Mesir itu adalah siapa? Yusuf, adiknya yang pernah dijual jadi budak ke Mesir. Dia nggak tahu, mereka semua berlutut, saudara. Saya minta tolong tanya kepada saudara, kalau saudara menjadi Yusuf, saudara pernah dijahatin sama orang, orang itu bahkan pernah menganiaya saudara, membuat hidupmu jadi menderita, membuat hidupmu jadi susah. Nah, orang yang sama itu sekarang berlutut minta tolong saudara, nasibnya di tangan saudara. Saya minta tolong tanya dan dijawab saudara. Kira-kira apa tindakan saudara? Jujur secara manusia. Nah, kalau di gereja atau persaudara rata-rata jawabannya bagus-bagus saudara. Mengampuni, melupakan, menolong katanya. Tetapi saya kurang yakin bahwa dalam prakteknya bisa begitu. Betul tidak saudara? Boro-boro sampai menganiaya bikin kita susah. Apalagi menjual kita jadi budak mirip kayak Yusuf. Dijual oleh saudara-saudaranya. Wong tadi saya aja satu mobil itu yang nyetir juga hamba Tuhan saudara. Itu karena saking macetnya kan saling serobot saudara. Biar hamba Tuhan darah juga naik saudara. Untung darah Yesus lebih tinggi saudara. Udah naik darah saudara. Itu belum serempet kan. Kalau serempetan banyak yang turun maki-maki mau berantem di tengah jalan. Itu masalah mobil saudara. Tapi Yusuf mendapat perlakuan yang luar biasa jahatnya dari kakak-kakaknya. Tapi dengar baik-baik. Prinsip yang pertama untuk diberkati Tuhan itu masalah hati. Mari katakan bersama-sama, masalah hati. Masalah hati. Orang itu diberkati sukses atau gagal, itu soal hati saudara. Makanya Alkitab bilang apa? Peliharakan hatimu lebih dari segala sesuatu yang patut dipeliharakan. Mungkin kita selama ini lebih memperhatikan penampilan luar kita, pelayanan kita. Oh, kita ingin dilihat sebagai orang yang aktif, orang yang hebat. Tapi dengar baik-baik, Tuhan itu nggak terlalu tertarik dengan semua penampilan kita. Tuhan itu lihat hati saudara. Amin saudara. Engkau diberkati atau enggak, tidak, itu dari masalah hati. Kalau hati kita penuh kebencian, hati kita penuh iri, hati kita penuh dengan kemarahan, saya percaya walaupun engkau orang yang pintar, engkau enggak akan bisa jadi orang yang diberkati Tuhan. Amin saudara. Tuhan lihat hati. Hatinya Yusuf ini luar biasa. Saudara-saudaranya berlutut di depannya, minta pertolongan. Padahal mereka semua yang sudah berbuat jahat. Tapi Alkitab nulis apa di situ? Yang ada dalam hatinya Yusuf bukan kebencian. Yang ada dalam hatinya Yusuf bukan kemarahan. Yang ada dalam hati Yusuf justru apa? Kerinduan. Kangen dia.
Jadi sampai dia nahan, nggak tahan dia. Dia ingin ngaku, aku ini Yusuf. Tapi di situ kan banyak orang Mesir, benar nggak? Lalu Yusuf bilang, suruh keluar semua orang Mesir. Tinggalkan aku seorang diri. Suruh yang lain keluar, semua keluar. Keluar, saudara. Hanya tinggal Yusuf dan kakak-kakaknya, saudara. Lalu setelah semuanya keluar, Yusuf berteriak dengan nyaring. Akulah Yusuf yang pernah kau jual ke Mesir jadi budak. Ayo mendekat kepadaku. Mereka mendekat. Oh, yang mereka lakukan, mereka jadi ketakutan. Mereka gemetar. Wah, cilaka 13 ini. Kalau perlu cilaka 14, saudaraku. Ternyata orang yang berkuasa di Mesir itu justru Yusuf yang pernah kita jahati, yang pernah kita jual. Wah, mati kita. Tapi di situ Alkitab bilang apa? Yusuf berteriak, Yusuf menangis. Yusuf begitu rindu kepada orang yang pernah berbuat jahat kepada dia. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita ini anak Tuhan tapi hati kita penuh dengan kebencian? Penuh dengan kemarahan, penuh dengan iri hati. Kita seringkali lihat orang lain lebih sukses, kita nggak suka, saudara. Kita lihat orang lain lebih cakep dari kita, kita iri. Kita lihat tetangga kita pakai mobil baru, kita iri. Makanya jangan heran di gereja pun mobil-mobil baru seringkali kebaret, saudara. Sampai heran, siapa yang ngebaret ini? Ya siapa? Kita nggak tahu, bisa saja orang luar. Tapi bisa juga karena yang namanya handphone hilang di gereja juga sering. Maaf saudara, jadi bawa handphone hati-hati saudara. Persekutuan doa handphone hilang juga sering. Persekutuan doa mobil bagus kebaret juga sering. Karena apa? Ini masalah apa saudara? Hati kita iri lihat orang lain lebih sukses dari kita. Kita benci terhadap orang lain. Tetapi Yusuf lihat, kenapa Yusuf diberkati Tuhan? Dia tidak menyimpan sedikit pun kebencian. Dia mengampuni, bahkan dia tetap mengasihi keluarganya. Alkitab bilang, Yusuf mengatakan, panggil Bapak. Masih hidupkah Bapak? Ayo panggil Bapak ke sini. Kamu semua ayo tinggal. Disediakan satu tempat, namanya apa tadi? Yang baca teliti pasti tahu namanya apa? Goshen. Itu tempat yang khusus disediakan oleh Yusuf supaya kamu dekat dengan aku. Aku bisa memelihara engkau. Aku bisa berbuat baik kepadamu. Apa enggak luar biasa, saudara? Saya ingat, ini cerita sudah sering kali saya ceritakan. Ada seorang ibu, saudara, yang sakit kanker. Karena dia sakit kanker, perutnya tambah lama tambah gede, saudara. Dan dokter sudah memvonis bahwa ibu ini sakit kanker kandungan dan tidak bisa disembuhkan. Umurnya tinggal beberapa bulan lagi, suruh bawa pulanglah. Mau makan apa silahkan begitu. Tetapi rupanya ibu ini seorang yang percaya kepada Tuhan. Jadi dia dibawa oleh keluarganya ikut KKR. Tiap kali ada KKR kesembuhan ilahi, ibu ini ikut hadir. Didoakan, tapi tidak pernah sembuh, saudara. Satu hari, ibu ini dibawa dalam sebuah kebaktian kebangunan rohani yang dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang memang memiliki kepekaan dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Pendeta itu khotbah bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Selesai khotbah, biasa semua berdiri ditantang. Siapa yang sakit yang mau didoakan, maju ke depan. Banyak orang yang maju, termasuk ibu yang sakit kanker itu. Semua maju didoakan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Pas ibu ini ditumpangin tangan, saudara. Didoakan. Tiba-tiba Roh Kudus berbicara dalam hati pendeta itu. Jangan diteruskan doa kamu. Sebab dalam diri ibu ini ada sesuatu yang harus dibereskan. Dan aku akan menyembuhkan dia. Wah, pendetanya langsung buka mata, saudara. Dia bilang, stop. Saya mau bertanya kepada ibu yang sakit ini. Tuhan mengatakan ada sesuatu yang perlu dibereskan oleh ibu. Dan Tuhan akan menyembuhkan ibu malam ini. Ibu tuh berpikir, apa? Semua udah saya bereskan. Saya tahu kok bentar lagi saya mati. Ngapain saya nggak membereskan segala sesuatu? Semua udah saya bereskan. Saya sudah siap untuk mati, Pak Pendeta. Tinggal beberapa bulan lagi saya sudah mati. Jadi saya sudah bereskan semuanya. Coba ibu renungkan. Ada sesuatu yang perlu dibereskan. Akhirnya ibu tuh bilang, nah ada Pak.
Kalau ada yang perlu dibereskan Pak Pendeta, itu suami saya. Wah, dia tiba-tiba bicara suaminya. Suami saya itu yang perlu ada pemberesan. Itu suami saya itu binatang. Katanya, wah, suaminya binatang, berkaki dua, saudaraku. Suami saya itu binatang. Dia begitu kejam, dia begitu jahat sama saya. Saya ingat ketika saya hamil, sudah hampir melahirkan. Istri saya tega meninggalkan saya. Saya lahir berjuang sendiri. Istri saya pergi, suami saya pergi. Maaf saudaraku. Suami saya pergi dengan kuntilanawati itu. Wah, sama wanita lain, sama sekretarisnya mungkin begitu. Kalau dia ada di sini, saya bisa cincang dia katanya. Wah, tambah sadis lagi bicaranya saudara. Di situ sang hamba Tuhan dapat hikmat Tuhan. Dan hamba Tuhan berkata, nah rupanya inilah yang menjadi sumber penyakit. Ibu ini bertahun-tahun sudah berpisah dari suaminya. Tetapi dia belum pernah bisa mengampuni suaminya. Hatinya begitu terluka dan penuh kebencian terhadap suaminya. Lalu sang pendeta berkata, ibu, Tuhan mengatakan ini yang perlu dibereskan. Hatimu penuh dengan kebencian. Dan firman Tuhan berkata, kalau kamu mengaku dosamu dan saling mengampuni, maka penyakitmu akan disembuhkan. Ibu mau mengampuni enggak suami ibu? Dia berkata, bagaimana mungkin saya bisa mengampuni binatang itu? Bagaimana mungkin saya bisa mengampuni suami saya yang sudah begitu melukai saya? Seandainya saya maupun Pak Pendeta, saya tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Pak Pendeta bilang, ibu yang penting mau. Nanti Tuhan yang memampukan. Amin saudara. Sebab kadang-kadang kan alasan kita mau tetapi tidak mampu. Hati saya sudah sangat terluka. Hati saya sudah hancur berkeping-keping. Dilem pakai uhu juga nggak bisa Pak. Oh udah hancur hati saya. Yang penting mau dulu. Nanti Tuhan kasih kemampuan. Amin saudara. Lalu ibu itu berkata, ya Pak Pendeta saya mau. Biar Tuhan memberikan saya kemampuan. Lalu mulai berdoa, Tuhan Yesus, saya mengampuni suami saya. Waktu dia bilang saya mengampuni suami saya melupakan kesalahannya. Dia langsung teriak, ya Tuhan, tolonglah saya untuk bisa mengampuni. Dan sesudah ibu itu memberikan pengampunan pada suaminya, pendeta itu tumpangin tangan lagi saudara. Perutnya yang gede itu, katanya kanker itu saudara, ditepok dalam nama Yesus. Dan mujizat terjadi. Kenapa saudara? Maaf, dari bawah ibu itu keluar cairan saudara. Kental, hitam, bau. Kayak tap-tapannya oli saudara. Itu panitia KKR mesti sediakan ember. Satu ember penuh masih ngalir terus ganti ember kedua. Setengah ember baru berhenti. Kita kadang-kadang tidak mengerti bahwa penyakit itu bisa dari secara medis. Tapi juga dari kuasa-kuasa kegelapan yang kita nggak tahu saudara. Tapi begitu didoakan di jamaah Tuhan kempes. Dan ibu itu disembuhkan oleh Tuhan. Amin saudara. Mungkin malam ini ada orang-orang di tempat ini saudara sudah sakit bertahun-tahun. Sudah didoakan gak sembuh-sembuh. Mungkin saudara ada sesuatu yang perlu dibereskan. Sebab kita doa sama Tuhan. Mohon ampun, mohon kesembuhan. Tapi kita gak mau mengampuni orang lain. Alkitab berkata, kalau kamu gak mengampuni dosa orang, dosamu tidak akan diampuni. Kalau dosamu gak diampuni, bagaimana kau bisa menerima kesembuhan dari Tuhan? Saya melihat banyak orang yang simpan kebencian. Ketika dia mengampuni, penyakitnya sembuh. Dan badannya langsung agak gemuk dikit. Biasanya kalau orang benci orang itu ya benci itu bisa kurus sekali. Maaf yang kurus ya saudaraku. Tidak semua orang kurus itu simpan kebencian. Tapi kebanyakan orang-orang yang simpan kebencian, kepahitan itu badannya agak kurus. Tapi ini jangan dibikin doktrin ya. Tiap kurus Pak Pendeta bilang kebencian. Tidak ada ayatnya itu. Haleluya. Amin. Malam ini mau diberkati Tuhan. Coba periksa hati saudara. Betul gak sih hati saya bersih? Betul gak sih saya gak simpan kebencian? Betul sih gak sih saya ini sudah mengampuni orang lain? Adakah iri hati dalam diri saya? Adakah kemarahan dalam hati saya? Adakah sesuatu yang gak beres dalam hati saya? Sebab sekali lagi,
sumber segala sesuatu itu hati saudara. Makanya tiap pagi saya selalu bilang, Tuhan, coba Tuhan periksalah hati saya. Adakah hal-hal yang perlu dibereskan? Karena saya sungguh yakin saudara, berkat saya tergantung dari hati saya. Amin saudara. Kalau hati saya penuh dengan kasih Tuhan, berkat Tuhan mengalir dalam hidup saya. Kalau hati saya penuh dengan kemarahan, kebencian, berkat gak akan turun dalam hidup saya. Makanya saya bertahun-tahun menikah. Saya itu kadang-kadang berantem sama istri. Saya selalu katakan, jangan sampai kita berantem, matahari terbenam dan belum selesai. Jadi saya ini, kalau boleh jujur, yang namanya hamba Tuhan, itu kadang-kadang juga berantem sama istrinya. Dan saya harus mengaku dengan jujur. Bukan berarti kalau pendeta, wah gak pernah berantem, honeymoon terus, bohong. Yang namanya manusia itu ada saat-saat kita ribut saudara. Tapi saya selalu katakan, malam hari kita tidur, mari kita berpegangan tangan. Kita berdoa bersama. Supaya kita dipersatukan dan pengampunan dari Tuhan dicurahkan. Amin saudara. Mungkin ada keluarga-keluarga yang gak diberkati Tuhan, kenapa? Karena saudara mungkin kayaknya akur baik. Tapi kadang-kadang dalam hati yang terdalam ada istri-istri yang belum ngampuni suaminya. Ada suami-suami mungkin jengkel sama suaminya dan saya nggak tahu. Tapi ini perlu dibereskan. Jadi kalau udah malam istri saya belum bicara sama saya gelisah saudara. Saya cari jalan. Bagaimana caranya dia bisa bicara. Saya pura-pura lewat, saya senggol, gitu. Dan begitu disenggol, biasanya wanita bilang, apa? Senggol-senggol. Saya percaya istri kita, wanita itu sebetulnya baik saudara. Cuma gengsinya tinggi. Jadi kita mesti kasih jembatan supaya dia bisa balik. Benar gak saudara? Iya. Senggol lagi 2 kali. Apa? Begitu lagi. 3 kali dia mulai senyum-senyum. Usap-usap kepalanya, kita rangkul. Lalu kita bilang, kalau saya salah, maafkan saya. Pasti dia nangis duluan. Kita doa sama-sama. Dan berkat Tuhan dicurahkan. Tapi kalau dibiarkan saudara, terus dibiarkan nanti setan yang bekerja. Saya pernah menangani suami istri yang hampir bercerai. Maaf bicara, hanya gara-gara soal kentut. Maaf saudara. Soal itu buang gas itu loh saudara. Suaminya itu buang gas itu di luar kontrol. Keluar gitu. Istrinya marah. Kamu gimana sih tidak menghormati istri? Istri kan perlu dicintai, bukan dikentuti katanya. Marah. Suaminya bilang, saya ini gak sengaja kebobolan, Mam. Wah, ribut-ribut. Soal kecil, saudara. Tapi karena hari pertama gak dibereskan, hari kedua, kalau hari pertama udah gak ngomong, hari kedua tambah gak berani ngomong lagi. Bener gak? Hari ketiga tambah. Hari keempat seminggu. Berbulan-bulan gak bicara. Tidurnya satu menghadap ke utara, satu menghadap selatan. Itu 3 bulan pertama. Bulan keempat pindah kamar, pisah kamar saudara. Saya bilang ini hanya masalah gengsi aja. Apa sih masalahnya? Uang orang berzina saja, pergi sama orang lain aja bisa dipersatukan kok. Ini kan masalah kecil. Kita doakan saudara. Dan semuanya jadi beres, nggak jadi bercerai. Kenapa kita mempertahankan gengsi dan kesombongan kita? Kalau kau bisa berkata, maafkan Mam, saya yang salah. Istrimu berkata, bukan kamu Pak yang salah, saya yang salah. Nggak jadi berantem. Kita bisa berpelukan dan berkat Tuhan dicurahkan, saudara. Amin. Jadi yang pertama, periksa hati. Hati ini penting. Hati sumber segalanya. Yusuf diberkati karena tidak menyimpan kebencian dan kepahitan. Yang kedua, mari kita perhatikan kembali ayat yang kelima. Perhatikan, yang kedua, Yusuf menyadari semua yang terjadi adalah rencana Tuhan. Mari kita baca ayat 5. 2, 3. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Apa nggak luar biasa, saudara? Yusuf bilang sama saudaranya, semua ini rencana Tuhan. Bukan kamu yang mau menjual aku. Tapi dalam rencana Tuhan, saya harus mendahului kamu. Supaya saya menjadi penguasa di Mesir. Amin, saudara. Jadi yang kedua penting sekali. Saudara mau diberkati Tuhan?
Saudara mau sukses? Jadi seperti Yusuf yang menyadari semua yang terjadi adalah rencana Allah. Ini penting. Sebab kalau orang Kristen tidak memiliki pemahaman ini, kita seringkali bisa menjadi orang Kristen yang kecewa. Kita bisa marah sama Tuhan. Saya nggak tahu pernah mengatakan di sini apa enggak ya. Saya punya teman itu ya, bisa marah sama Tuhan luar biasa gara-gara istrinya sakit, saudara. Istrinya sakit itu tidak sembuh-sembuh. Sudah doa malam, tapi istrinya tidak sembuh. Sudah puasa, istrinya tidak sembuh. Ikut menara doa, nggak sembuh. Ikut kubu doa, nggak sembuh. Apalagi ajalah doa di gereja, nggak sembuh. Terakhir rupanya dia jadi jengkel sama Tuhan. Lalu dia satu hari dia bicara sama saya, Pak Yosia, emangnya Tuhan aja yang bisa sembarangan sama saya? Saya juga bisa sembarangan sama Tuhan, katanya. Begitu, saudara. Emangnya Tuhan bisa bikin segala sesuatu dalam hidup saya, istri saya. Emangnya Tuhan saja yang bisa sembarangan sama saya. Saya juga bisa sembarangan sama Tuhan. Kenapa sampai ada kata-kata yang menantang Tuhan seperti ini? Kenapa ada kekecewaan dan kemarahan yang luar biasa dalam kehidupan teman saya ini? Kenapa, saudara? Karena seringkali kita tidak memiliki keyakinan seperti Yusuf. Bahwa semua yang terjadi di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, percayalah itu dalam rencana Tuhan. Amin, saudara. Amin. Saudara, mungkin malam ini saudara menghadapi persoalan-persoalan yang buruk dalam hidup saudara. Masalah-masalah yang kurang mengenakkan. Tapi satu hal yang saya yakin, kalau engkau sungguh anak Tuhan, engkau mengasihi Tuhan, percayalah semua yang terjadi dalam hidup saudara itu di dalam rencananya Tuhan. Amin, saudara. Mulai malam ini dan seterusnya, tiap hari kita bangun, kita tidak mengomel, kita tidak menyalahkan Tuhan, kita nggak marah sama Tuhan. Tiap hari kita berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidup saya, semua yang saya alami, itu pasti mendatangkan kebaikan dalam hidup saya. Amin, saudara. Nah, ini yang menjadikan kita sukses. Kalau kita tidak memiliki keyakinan seperti Yusuf, maka kena persoalan, kena masalah, kita menjadi orang yang putus asa. Kita menjadi orang yang undur. Kita menjadi orang yang meninggalkan Tuhan. Ada lagu yang sekarang sering dinyanyikan. Lagunya berjudul, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Minggu kemarin saya nyanyikan lagu ini bersama dengan jemaat. Ini lagu sering dinyanyikan. Tapi saya lihat, saudara, ketika jemaat angkat tangan dan mulai sembah Tuhan, lalu lagunya berkata, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Banyak orang mulai menangis. Beberapa orang selesai kebaktian minta didoakan. Bahkan ada satu pemimpin di gereja yang saya nggak nyangka, saudara. Yang saya lihat kelihatannya luar biasa kuatnya. Dia secara khusus mau ketemu saya dan bicara dengan saya. Pak, saya nggak tahu ya, hari ini saya merasa begitu lemah. Saya seringkali menguatkan orang, saya mendoakan orang lain. Tapi hari ini saya mengalami begitu banyak persoalan. Dalam pelayanan, saya merasa seakan-akan nggak ada dukungan, dibilang gitu. Dalam pekerjaan saya merasa apa yang saya kerjakan, ini gagal, itu gagal, semua gagal. Saya rasanya begitu lemah. Tadi waktu saya nyanyi, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Dia bilang, nyanyinya gampang, Pak. Tapi waktu saya nyanyi, air mata nih mengalir. Meskipun badai datang dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin, saudara. Amin. Bagaimana kita bisa berkata meskipun badai, meskipun persoalan, meskipun masalah datang dalam hidupku, aku tetap cinta Yesus selamanya. Saudara bisa seperti itu kalau saudara jadi seperti Yusuf. Yusuf bilang apa? Bukan kamu yang jual aku, bukan. Bukan kamu yang rencanakan aku jadi budak.
Bukan kamu yang rencanakan aku masuk penjara. Tapi Tuhan yang merencanakan. Jadi menghadapi apapun saudara, Yusuf gak pernah mengeluh. Saudara boleh baca Alkitab. Tidak ada kata-kata keluhan dari mulut Yusuf. Padahal kalau mau dipikir-pikir, bisa gak Yusuf bilang gini, apa sih kebaikannya masuk penjara? Bisa gak? Apa sih kebaikannya jadi budak? Apa sih untungnya masuk penjara? Tapi saya mau katakan, dan saya percaya saudara setuju. Kalau Yusuf gak jadi budak, dia gak pernah jadi raja, saudara. Amin. Kalau Yusuf gak pernah masuk penjara, Yusuf gak pernah jadi raja. Amin, saudara. Sebab apa? Sebab di penjara itulah pintu pembuka dia masuk ke istana Fir'aun. Ingat ceritanya? Dalam penjara itu dia ketemu dengan pejabat istana. Yang mimpi. Yusuf artikan, entar lagi kamu dihukum mati. Benar dihukum mati? Wah, sakti juga ini anak muda. Yang satu mimpi juga, pejabat istana. Dia cerita sama Yusuf, apa arti mimpiku? Lalu Yusuf bilang, sebentar lagi kamu dibebaskan. Dan akan dikembalikan kepada kedudukanmu semula. Dan betul sebentar lagi dia dibebaskan. Dikembalikan dalam kedudukannya semula di istana raja. Jadi waktu Fir'aun mimpi, tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpi Fir'aun. Pejabat istana itu ingat. Dia datang sama raja, tuanku raja. Waktu saya di penjara, saya kenal seorang anak muda Ibrani. Yang diurapi, yang bisa mengartikan mimpi. Maukah aku memanggilkan dia bagi tuanku raja? Raja yang udah puyeng, dia bilang, udah panggil, siapa aja panggil, yang penting bisa artikan mimpi saya. Disitulah Yusuf datang ke istana. Dia mendengar mimpi raja. Lalu Yusuf mengartikan, artinya ini. Dan benar saudara. Lalu Fir'aun terkagum-kagum. Yusuf diangkat menjadi raja muda di Mesir. Berarti dengan kata lain, ada pentingnya nggak masuk penjara? Halo, ada pentingnya nggak masuk penjara? Ada. Ada pentingnya nggak jadi budak? Dengar saya baik-baik malam ini. Ada pentingnya juga engkau bangkrut malam ini. Saudara mungkin datang dan berkata, ini pendeta enak saja bicara. Tapi saya mau katakan dalam nama Yesus, kalau engkau percaya firman Allah, kadang-kadang Tuhan izinkan engkau bangkrut. Kadang-kadang Tuhan izinkan engkau ditipu. Karena jurus akhir zaman namanya ciak cao. Duitnya diciak, orangnya cao, saudaraku. Ada waktunya Tuhan izinkan yang muda-muda yang belum menikah. Pacarmu diambil temanmu sendiri. Dan kau berkata, oh nyanyi, meskipun badai datang, aku tetap cinta Yesus. Itu bukan hal yang mudah. Tapi katakan kepada Tuhan malam ini, Tuhan saya bersyukur pacar saya diambil orang. Karena saya percaya yang lebih baik Tuhan sediakan. Daripada sudah punya anak 10 baru diambil orang. Mendingan sekarang aja Tuhan ketahuan belangnya. Saya masih bisa cari yang lain. Yang lebih cinta Tuhan dan penuh Roh Kudus. Haleluya. Mungkin engkau sedang mengalami masa-masa pengalaman di dalam penjara. Pengalaman dijual jadi budak. Ada masa-masa yang sulit dalam hidup saudara. Dan saya pun seringkali mengalami. Tapi satu hal yang saya yakin. Kalau engkau mau sukses. Selalu punya pikiran seperti Yusuf. Semua yang terjadi dalam rencana Tuhan. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Semua yang terjadi dalam rencana Tuhan. Termasuk bangkrut. Termasuk ditipu orang. Termasuk pacar diambil orang. Haleluya. Kenapa Tuhan engkau jahat, marah, kecewa, tinggalkan Tuhan? Ini gara-gara itu. Makanya persekutuan doa itu saudara gak aneh, 3 bulan wajahnya bisa ganti semua, yang lain hilang. Ntar 3 bulan lagi hilang lagi. Tuhan sedang lihat wajah-wajah saudara. Saya harap tahun depan masih ada saudaraku. Dan tetap beribadah kepada Tuhan karena kita percaya semua dalam rencananya Tuhan. Haleluya. Ini yang kedua. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga, Yusuf menyadari dalam jabatannya yang tinggi ada tugas dan tanggung jawab dari Tuhan. Itu ayat 7 dan 8. Mari kita baca sama-sama.
Yusuf menyadari dalam jabatannya yang tinggi ada tugas dan tanggung jawab dari Tuhan. Ayat 7 dan 8. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Perhatikan, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ini luar biasa. Kalau ada istilah kacang lupa akan kulitnya, pernah dengar istilah itu? Saya beritahu, Yusuf tidak. Orang itu kadang-kadang, saudara, begitu jabatannya naik, begitu jadi kaya, begitu pangkatnya hebat, kadang-kadang dia lupa diri, benar nggak? Yusuf pun bisa seperti itu loh. Saudara bayangkan, dari budak masuk penjara dan tiba-tiba jadi apa? Raja muda. Cuma satu level di bawahnya Fir'aun, semuanya di bawah kuasanya Yusuf. Tiap pagi dia bangun, dayang-dayang cantik kipasin dia. Oh, semua makanan ada. Dia bisa lihat jalan-jalan. Wah, ini gadis cantik. Ayo, bawa. Jadi selir. Kerjaannya bisa kumpulin selir, saudara. Tetapi Yusuf tidak. Yusuf bilang apa di situ tadi? Aku percaya Tuhan yang menempatkan aku jadi raja di Mesir dengan satu tujuan besar, untuk memelihara kehidupan satu bangsa yang besar, yaitu Israel. Amin, saudara. Jadi Yusuf tuh yakin bahwa dia itu orang asing, bisa jadi raja muda di Mesir karena Tuhan yang angkat dia supaya dia bisa menolong orang Israel keluar dari kelaparan itu. Amin, saudara. Itu luar biasa. Saudara mau berhasil? Mau diberkati Tuhan? Ingat prinsip yang ketiga. Ketika saudara berada pada satu posisi, atau ketika engkau sangat diberkati Tuhan, jangan saudara lupa diri. Saudara mesti bilang seperti Yusuf, Tuhan menempatkan aku jadi direktur. Pasti Tuhan punya rencana. Jangan begitu jadi direktur, ini kesempatan kawin lagi. Jangan. Ini kesempatan foya-foya. Jangan. Saudara mesti berkata, saya ini orang biasa, yang lain banyak yang lebih pintar, kok aku yang diangkat jadi direktur? Tuhan punya rencana. Tanya Tuhan, apa rencanamu mengangkat saya jadi direktur? Gitu loh. Saya kadang-kadang tidak habis pikir, saudara. Kadang-kadang kalau saya lihat foto saya dulu ya, saya ini kan orang daerah, saudara. Saya ini lahir di satu tempat yang sederhana. Tapi Yesus lebih sederhana. Karena dia luar biasa. Amin, saudara. Saya besar itu di satu gudang yang kalau hujan tuh bocornya itu mesti pakai banyak apa tuh ya? Ember. Saya datang ke Jakarta, saudara mungkin pernah dengar cerita saya nggak punya siapa-siapa, cuma bawa koper merah, itu ingat. Saya merenungkan menoleh ke belakang, kok Tuhan luar biasa berkati saya. Kalau Tuhan izinkan, saya tadi ke Cikarang, saya lagi lihat studio, ada satu pelayanan televisi. Yang kalau Tuhan izinkan akan saya bisa melayani secara rutin tiap minggu. Saya merenungkan, apakah tidak ada orang lain ya Tuhan? Sehingga Engkau memilih dan memberi kepercayaan seperti ini. Saya mau katakan saudara, orang lain cari dana itu susah. Tapi saya dalam pelayanan dalam gereja itu gak pernah susah. Awalnya susah, tapi sekarang sangat diberkati. Kita cari dana untuk Natal, butuh dana 500 juta misalnya. Kita sewa di JACC, kita bikin Natal yang bagus dan akan disiarkan oleh televisi juga. Itu orang cari dana susah, saya enggak. Malah kita bilang orang nyumbang, yuk jangan banyak-banyak, supaya orang lain bisa sumbang. Betul saya ngomong, tidak saya kurangi, benar. Orang nyumbang dalam jumlah yang besar, bilang jangan banyak-banyak. Memberi ini adalah sebuah kehormatan. Memberi adalah sebuah berkat, mesti dibagi-bagi. Jadi saya bilang, kamu jangan banyak-banyak, separuh aja.
supaya orang lain bisa memberi. Saya kadang merenungkan, Tuhan kok begitu baik, memberkati dengan luar biasa. Tetapi waktu saya diberkati, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau memberkati saya? Pasti ada rencana Tuhan. Dan sejak 2 tahun yang lalu itu kita mulai canangkan. Gereja ini diberkati karena Tuhan punya tujuan supaya memberkati gereja lain. Dan sekarang kami mensupport 800 pendeta. Dari seluruh Indonesia kita support 800 pendeta. Dan namanya tidak usah nama gereja kami. Namanya tidak harus sinode gereja kami. Gereja apa saja. Kita support 800 pendeta di seluruh Indonesia. Dan tiap bulan kita harus keluar dana yang sangat besar. Ratusan juta. Itu dibagi dan habis gitu. Tiap bulan. Bukan sekali-kali loh. Tiap bulan kita memberikan persembahan untuk hamba-hamba Tuhan. Ratusan juta. Tapi yang luar biasa Tuhan menyediakan. Bulan kemarin kita butuh dana banyak. Untuk misi dan penginjilan. Dalam 1 bulan. Kita dapat dana dari dalam gereja. Hampir 400 juta. Saudara. Dan kita bagi. Dan setiap kali saya terima berkat dari Tuhan dalam jumlah yang tidak biasanya. Saya akan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, ini berkat buat apa? Sebab biasanya berkat kaget itu ada misi khusus. Kalau Anda biasanya dapat income 5 juta. Tiba-tiba bulan ini dapat 50 juta. Jangan langsung mikir beli mobil baru. Ini membuat Anda nggak diberkati Tuhan. Kalau saudara biasanya dapat 10 juta. Tiba-tiba dapat 100 juta. Saudara mesti tanya sama Tuhan. Tuhan ini untuk apa? Lalu Tuhan bilang untuk misi 50 juta. Hah? Kan sisa gocap Tuhan. Iya. Yang 10 juta untuk pembangunan misalnya. Kan sisa 40. Dan yang 10 juta lagi untuk El Shaddai. Misalnya. Sisa berapa? 30. Lalu Tuhan bilang, yang kamu terima tiap bulan biasanya berapa? 10 juta kan? Masih lebih berapa? 20 juta. 20 juta itu biaya administrasi. Kamu ambil. Itu kamu membagi-bagikan. Dikasih jatah sama Tuhan. Saudara mungkin dengar omongan saya. Itu hal sederhana. Tapi tidak. Karena Tuhan sedang melihat. Dan Tuhan sedang memilih bendahara-bendaharanya di dunia. Bahwa kita adalah bendaharanya Tuhan. Dan kita ini yang mengelola berkat Tuhan. Haleluya. Bahwa rumah kita bukan milik kita. Tapi itu inventaris sorga. Bahwa mobil kita bukan mobil kita. Tapi itu miliknya Tuhan. Kita hanya dapat fasilitas. Karena kita adalah orang-orang yang melayani dan mengasihi Tuhan. Amin saudara. Diberkati. Jadi saudara-saudara. Saudara tanya deh sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya jadi manajer? Apa maksud Tuhan? Lalu Tuhan bilang, supaya kamu bikin persekutuan doa di kantor. Dengar itu. Ada ibu-ibu di sini yang mungkin hanya ketua perkumpulan ibu-ibu tingkat RT. Berdoa sama Tuhan, Tuhan, kenapa saya jadi pengurus ibu-ibu di RT saya? Dan Tuhan berkata, supaya di RT-mu, engkau bisa bikin satu kelompok doa, di mana membawa ibu-ibu yang lain lebih dekat kepadaku. Ini maksud Tuhan. Bukan ada pemuda di sini yang berkata, Tuhan, saya kepilih jadi ketua Karang Taruna. Udah gak musim kali ya sekarang ya? Masih ya? Tuhan punya rencana di situ. Dan kalau saudara menjadi orang yang tahu rencana Tuhan untuk hidup saudara, dan saudara bergerak ke sana, saudara akan diberkati Tuhan. Haleluya. Saudara percaya saudara bisa jadi Yusuf yang sangat diberkati Tuhan. Amin. Dikasih berkat bisa dipercaya, diberkati lagi bisa dipercaya, naik pangkat tanpa cinta Tuhan, dinaikin pangkatnya terus saudara. Haleluya. Jadi ini yang ketiga, Yusuf sangat diberkati dan sukses karena Yusuf menyadari dalam jabatannya yang tinggi ada tugas dan tanggung jawab dari Tuhan. Yang keempat, yang terakhir saudara, Yusuf berhasil dan diberkati Tuhan karena Yusuf menolak godaan. Nah, ini yang keempat. Ayatnya di mana, Pak? Nggak usah dikasih ayatnya, ceritanya udah sangat terkenal, saudara. Betul?
Jadi, ya ingat Potifar, langsung ingat saudaraku. Sebab ini kisah sangat terkenal saudara. Jadi Yusuf ini punya wajah yang apa saudara ya? Handsome, yang ganteng gitu. Jadi waktu dia bekerja di rumahnya si Pak Potifar ini saudara. Dia itu menonjol lebih dari yang lain. Udah ganteng, pinter. Jadi si istrinya Potifar ini tambah lama tambah ngelihat si Yusuf. Dia bandingin, wah kalau bandingin suami saya, Yusuf jauh lebih. Makanya jangan suka bandingin. Paling dilarang tuh suka bandingin suami kita dengan suami orang. Atau istri kita dengan istri orang. Sebab biasanya rumput di depan tetangga lebih hijau. Ya kan? Kita punya istri cakep pun kita lihat tetangga yang lebih jelek, lebih dekil, perasaan lebih cakep. Memang ini kurang ajarnya setan saudaraku. Ya. Dan rupanya si istri Potifar ini ngelihat Yusuf tambah lama tambah tertarik. Siapa namanya istrinya Yusuf ini? Nah, itu udah tahu. Namanya Tante Potifar. Sebab tidak ada namanya, saudaraku. Nah, satu hari ketika sang suami lagi pergi, Yusuf ada di rumah itu. Dan pembantu-pembantu yang lain sibuk dengan urusannya. Pada keluar rumah, ini kesempatan yang luar biasa. Jadi Yusuf didekati sama Tante Potifar. Dia mulai gerilya, saudara. Wah, dia mendekati. Ada 2 pelayan yang masih dalam rumah. Lalu si Tante Potifar bilang, Tun, beli rokok di Bogor. Beli rokok di Bogor. Yam, beli sayur di Bandung. Ya, supaya pada pergi jauh begitu, tinggal berdua. Lalu si Tante Potifar mulai panggil Yusuf. Yusuf. Ya tante, sini dong. Datang saudara. Yusuf, coba kamu lihat. Udah sepi. Tidak ada siapapun di dalam rumah ini. Hanya kau dan aku. You and I. Wah, bahasa Inggris dikit biar keren saudaraku. Hanya kamu dan aku. Ayolah Yusuf, tidur dengan aku. Yusuf bilang, jangan tante. Ini nggak boleh. Ini tidak berkenan di hati Tuhan. Ayolah Yusuf, nggak ada yang tahu. Saya nggak akan cerita sama suami saya. Kalau perlu gaji kamu aku naikkan. Aku kasih fasilitas. Perlu mobil baru, tante beliin. Jangan tante, jangan tante. Dan rupanya wanita itu kalau ditolak tambah apa saudara? Penasaran, tambah nekat. Wah ternyata Tante Potifar ini juga hot dog dia saudaraku. Wah, waktu ditolak saudaraku, dia tambah penasaran. Langsung si Yusuf ditubruk saudara. Dipeluk saudaraku. Saya mau tanya sama saudara. Ini banyak laki-laki, bapak-bapak di sini. Jujur ya bapak-bapak ya. Ini bapak-bapak nih kalau ada istrinya kayaknya alim gitu ya. Kalau lagi jauh lalim saudaraku. Kalau misalnya yang ngalamin bapak-bapak atau kita laki-laki di sini sendirian, nggak ada yang tahu, tiba-tiba wanita cantik meluk kita gitu. Kira-kira apa reaksi kita? Ayo, apa reaksi kita? Jujur. Nggak ada yang tahu loh. Haleluya. Haleluya. Ada yang mungkin berdoa, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Kita nggak tahu reaksi kita. Atau mungkin berkata, saya lari Pak. Lari di tempat. Nggak pindah-pindah saudaraku. Sebab Alkitab berkata, ketika Yusuf dipeluk sama Tante Potifar, dia kemudian melepaskan apa? Jubahnya. Dan dia lari keluar. Dan wanita yang ditolak cintanya ini menjadi begitu terluka. Dari cinta menjadi benci, marah saudara. Lalu dia panggil semua orang. Dia fitnah itu Yusuf. Lihat ini. Bajunya, jubahnya di tanganku. Orang Ibrani ini telah mendapatkan kehormatan. Tetapi menyalahgunakan haknya. Kehormatan yang diberikan padanya. Dia mau berbuat jahat padaku. Langsung diproses saudara. Namanya pejabat. Potifar itu langsung dijebloskan dalam apa? Penjara. Saudara melihat di sini. Kenapa kok Yusuf itu diberkati Tuhan dan sukses?
Karena dia seorang yang berjalan di dalam kekudusan. Dia menolak godaan. Dalam dunia kita di tengah kota Jakarta ini, begitu banyak godaan di sekitar kita. Tetapi saya percaya orang yang mau sukses, orang yang mau diberkati Tuhan, kita akan jadi seperti Yusuf yang menolak setiap godaan yang diberikan kepada kita. Amin, saudara. Bukan menolak karena kita ini takut ketahuan orang, bukan. Kebanyakan orang itu tidak berbuat dosa karena apa? Takut ketahuan, benar nggak? Asal nggak ada yang tahu, boleh-boleh juga, benar nggak? Ini nggak ada yang tahu, sendirian. Tetapi hati yang takut akan Tuhan membuat Yusuf tidak pernah melanggar firman Tuhan. Betapa pentingnya memiliki hati yang takut akan Tuhan. Amin, saudara. Ajar anak-anakmu takut akan Tuhan. Kalau punya anak takut akan Tuhan itu paling aman, saudara. Banyak orang tua mau menyelidiki anaknya sampai sedalam-dalamnya. Oh, anaknya dijaga. Anaknya dikasih handphone. Saya pernah kenal beberapa orang di gereja, saudara. Anaknya itu masih SD, saudaraku, dikasih handphone. Supaya ketahuan Pak kemana. Sebab anak-anak SD sekarang bisa kena narkoba. Pacaran, anak SD itu bisa pacaran, saudara. SMP kelas 1 bisa udah gak karu-karuan pergaulannya. Rusak-rusakan, dikasih handphone. Kontrol anaknya. Tapi papi maminya bilang, Pak percuma Pak. Dia udah tahu nomor telepon saya. Dia lihat, mami matiin. Cetet. Papi matiin. Malah bikin pacaran, janji-janjian, saudara. Saya beritahu, Anda gak bisa jaga anak Anda. Saudara, sehebat-hebatnya orang tua, gak bisa jaga anak kita. Istri gak bisa jaga suami. Suami gak bisa jaga istri. Tapi kalau kita membawa keluarga kita takut akan Tuhan. Tiap malam kita berpegangan tangan. Kita berdoa, Tuhan, berikan kepadaku hati yang takut akan Engkau. Dimanapun anakmu berada, anakmu akan berjalan dalam jalan Tuhan. Dimanapun suamimu berada, suamimu akan berjalan dalam jalan Tuhan. Yang paling penting bukan dijagain. Yang paling penting hidup takut akan Tuhan. Kalau hati kita takut akan Tuhan seperti Yusuf, nggak ada yang tahu. Si Tante Potifar berkata, nggak ada yang tahu Yusuf, hanya kita berdua. Tapi Yusuf yakin, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Baik dan jahat, apa gitu saudaraku. Saya lupa, itu lagunya anak sekolah minggu. Jadi tiap mau bikin sesuatu, katakan mata Tuhan melihat. Amin, saudara. 4 hal jangan lupa membuat hidupmu diberkati Tuhan. Yang pertama, jangan simpan kepahitan. Jangan simpan kebencian. Biar hati kita penuh dengan kasih Tuhan. Karena Tuhan lihat apa? Hati saudara. Yang kedua, Yusuf menyadari bahkan hal yang paling buruk masuk penjara jadi budak adalah dalam rencana Tuhan. Dan yang ketiga, Yusuf menyadari di dalam berkat yang besar, di dalam jabatan yang tinggi, ada tugas dan tanggung jawab dari Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, Yusuf menolak godaan. Dia mau hidup benar. Dan dengar baik-baik, setiap orang yang mau hidup benar, ada berkat yang berlimpah-limpah untuk hidup saudara dan keluarga saudara. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Malam ini saya tahu urapan Tuhan sedang mengalir di sini. Ada banyak orang akan dijamah Tuhan malam ini. Engkau akan dilawat Tuhan malam ini. Mungkin ada orang yang berkata, Tuhan, saya orang yang selalu gagal. Saya kurang berhasil. Saya selalu menemukan jalan buntu. Saya percaya malam ini urapan berkat sedang mengalir. Seperti Tuhan memberkati Yusuf, Dia bisa memberkati hidup saudara. Dia bisa merubah masa depanmu. Dia bisa merubah keadaanmu. Tuhan ada di depanmu saat ini, saudara. Berapa banyak orang berkata, Tuhan benar. Yang jadi persoalan itu hati saya, Tuhan. Hati saya kurang murni di hadapanmu. Saya benci mertua saya. Saya benci tetangga saya. Bahkan dalam persekutuan ini ada pengurus-pengurus yang saya benci. Saudara bertobat malam ini, supaya berkat Allah bisa dicurahkan dalam hidup saudara. Tuhan lihat hati saudara. Tuhan tidak melihat penampilanmu. Tuhan melihat jauh dalam hati saudara. Kalau ada yang perlu dibereskan, bereskan malam ini. Tolong saya Tuhan. Saudara, Tuhan juga rindu saudara agar menjadi orang yang percaya apapun yang kau alami itu dalam rencana Tuhan.
Bukan kebetulan engkau dipecat dari pekerjaanmu. Bukan kebetulan bisnismu sedang turun saat ini. Tuhan punya rencana. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan kalau engkau diberkati, jadilah orang yang tahu tugas dan tanggung jawab saudara. Tolak semua godaan, tolak semua dosa, supaya urapan Tuhan turun, berkat Tuhan turun dalam hidup saudara. Dimanapun engkau berdiri malam ini, kalau engkau rindu mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, berkati saya seperti Yusuf, jadikan saya berhasil seperti Yusuf. Tuhan akan jamah saudara di tempat engkau berdiri malam ini. Saudara yang rindu dijamah Tuhan, engkau cukup angkat tangan kananmu tinggi-tinggi ke atas. Katakan kepada Tuhan, jamah saya. Angkat tanganmu dan katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kota basandara labayas, kiara la tabasandara labayas. Dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa, hambamu berdoa untuk setiap tangan yang terangkat malam ini. Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang sanggup berubah keadaan kami. Berkati setiap tangan-tangan yang terangkat. Engkau rubah kegagalan jadi keberhasilan. Jadikan kami orang-orang yang diberkati, orang yang sukses dalam Tuhan. Yang sakit disembuhkan malam ini, yang terikat dilepaskan, yang susah dihibur. Kami pulang dengan berkat, kami pulang dengan sukacita. Saudara-saudara yang selama ini gagal, saya mau katakan dengan iman dalam nama Yesus, mulai malam ini hidupmu berubah. Mulai malam ini bisnismu diberkati Tuhan. Mulai malam ini rumah tanggamu diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berkati berlimpah-limpah ya Bapa. Dan hambamu berdoa, ketika kami diberkati, jadikan kami seperti Yusuf yang sadar akan tugas dan panggilan kami, supaya berkat Tuhan terus mengalir dalam hidup kami. Berkati persekutuan doa El Shaddai, berkati setiap pengurusnya. Tuhan pakai persekutuan doa ini supaya banyak orang bertobat dan percaya Yesus lewat persekutuan doa ini. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang diberkati katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk saudara.